لله الواحد الأحد أحمده سبحانه وتعالى وهو الفرد الصمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada dalam suasana Idul Adha atau Idul Qurban, tepatnya tanggal 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang artinya kita masih ada kesempatan untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, yaitu berkorban. Yang mana kita tahu bahwasanya dalam hari raya Idul Adha atau 2-3 hari setelahnya kita disunahkan dengan sangat-sangat disunahkan untuk beribadah kurban, yang tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kepada siapapun yang memang ada niatan untuk berkorban di tahun ini, masih ada kesempatan. Jangan disia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini, karena kita tahu bahwasanya pahala fadilah utama dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan kurban, beliau Rasulullah SAW menjawab, sunnah abikum Ibrahim, sunnah bapak kalian Ibrahim. Kalau mereka menjawab, mereka berkata kembali, ya Rasulullah, pamanana biha ya Rasulullah. Lalu apa bagian untuk kita? Apa pahala yang Allah berikan untuk kita? Qala bikulli sya'ratin hasanatun, wa fi riwayatin bikulli qatratin hasanatun. Setiap helai rambut daripada ibadah atau daripada binatang kurban tersebut satu kebaikan, satu hasanah, satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, satu tetes darah yang keluar daripada binatang kurban tersebut satu kebaikan. Untuk itu para jemaah sekalian, masih ada kesempatan untuk kita. Bagi yang ada kemampuan untuk berkorban, maka laksanakanlah. Karena apa? Karena bagi orang yang mampu untuk berkorban dan dia tidak mau berkorban, Rasulullah SAW sangat keras untuk menentangnya, sangat keras untuk mewanti-wantinya. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqribanna musallana." Kama kata Rasulullah SAW, barang siapa ada kesempatan untuk berkorban, kemampuan untuk berkorban, namun tidak mau untuk berkorban, maka janganlah dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya Rasulullah SAW tidak mau dekat dengan orang tersebut. Jemaah sekalian, dan juga kemarin tanggal 9 Dzulhijjah, saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai macam penjuru dunia melaksanakan ibadah haji. Mereka datang daripada penjuru dunia yang berbeda daripada warna kulit, berbeda daripada bahasa, namun tujuannya satu, yaitu
memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 27, wa 'alal nasi bil hajji yatuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah bersabda, Allah berfirman, berseru kepada Nabi Ibrahim untuk berseru. Berserulah kepada umat manusia untuk melaksanakan haji. Maka niscaya mereka akan datang dari berbagai penjuru dunia dengan berjalan kaki, bahkan dengan mereka unta-unta yang kurus-kurus. Jamaah sekalian, di bawah terik matahari mereka berkumpul bersatu padu. Tidak ada perbedaan di antara raja dan bawahannya dan rakyatnya, presiden dan rakyatnya, orang kaya dan orang miskin. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berpakaian yang sama, tujuan yang sama, mengabdi Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub, melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta kaum muslimin berkumpul di tempat yang sama, yaitu Padang Arafah. Ini mencerminkan bahwa pun kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaitu di satu tempat, di tempat yang sama, di tempat yang semua sama, tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada mahsyar. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dimintai apa yang telah kita perbuat di dunia ini, daripada perbuatan-perbuatan kita, maka akan dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu para jemaah sekalian, selagi kita masih ada di dunia, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita jauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita jauhkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dari sekecil apapun perbuatan maksiat, dosa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban di hadapannya. Namun kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, kita sangat prihatin. Kaum muslimin masih banyak di antara kita yang sudah tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan perbuatan atau berani beribadah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang tidak mau sholat padahal mampu, tidak mau berpuasa padahal mampu, bahkan tidak mau haji padahal mampu. Suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ringan mereka tinggalkan, padahal Allah Subhanahu wa taala larang keras, mengancam. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengancam terhadap orang-orang yang meninggalkan satu perbuatan, suatu kewajiban yang ditinggalkan oleh dirinya, padahal dia mampu untuk mengerjakannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza taraka ar-rajulu fa'alatan wahidatan muta'ammidan, kutiba ismuhu 'ala babin nar, bulan min bulan la budda min dukhulin nar." Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, yang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, berani berbuat sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan olehnya, baik itu satu kali sholat, satu kali puasa, bahkan zakat dia tinggalkan, mampu dengan sengaja, maka langsunglah tertulis namanya di pintu api neraka. Bulan bin bulan la budda min dukhulin nar. Kalau sudah tertulis, terdaftar naudzubillah summa naudzubillah, pastinya akan masuk neraka. Bahkan dia bangga dengan perbuatan dosanya. Seorang ulama mengatakan, man adzaba dzamban wa huwa yadhaq, fa inna Allah ta'ala yadkhulun nar wa huwa yabki, wa man ata'a wa huwa yabki, fa
jannah wa huwa yadhhak. Barang siapa berbuat maksiat, bangga dengan perbuatan maksiatnya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dimasukkan dalam neraka dalam keadaan menangis, menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berbuat taat, menangis, bersedih, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, di tengah malam dia bangun, mengangkat kedua tangannya, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memikirkan amalan-amalannya apakah diterima atau tidak Allah Subhanahu wa taala, menangis meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang tersebut akan masukkan dalam surga dalam keadaan gembira, menerima pahala dan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan terhadap orang-orang yang sengaja-sengaja berbuat aniaya, berbuat maksiat, dia bangga dengan perbuatan maksiatnya, tidak akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan bahwasanya setiap umat itu akan dimaafkan, akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang mujahirin. Para sahabat bertanya, siapa mujahirin? Orang yang terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Namun di pagi hari, di siang hari, dia bertemu dengan kawan-kawannya, bertemu dengan orang lain, dia menceritakan perbuatan-perbuatan dosanya. Dia akan bangga dengan perbuatan yang dia lakukan di malam hari. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Orang ini adalah orang-orang yang mujahid, orang-orang yang bangga dengan perbuatan maksiatnya. Na'udzubillah, subhanallah, orang yang tersebut tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tempatnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah, subhanallah. Maka para jemaah sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semua yang Allah berikan kepada kita, kita usahakan untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, in kunta fi ni'matin far'aha fa inal ma'asi tuzilu ni'am wa habi ilaiha bi syukrillah fa innallaha sari'un niqam. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu nikmatnya, kita pelihara, kita jaga, yaitu dengan kita selalu berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nikmat yang Allah berikan kepada kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka cepat atau lambat nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang hasil dalam manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala banyak umur kita sehatkan, dan kita ampuni Allah, ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati kita masih husnul khatimah, mati buat iman Islam, amin ya rabbal alamin. Wa faqallahu wa ta'ala rasul Allah taala yaqul wa bi qawli hadil mutaqabbil bi taqul al-Qur'an fastaghfiruhu wa astaghfiru alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarkum bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa afdhalu ma ba'du khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala nabiyina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al
والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في